Bagi berikut untuk pengujian inverter Rakmon 10.000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer ya. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini. Sebelum itu saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Oke, di sini terdapat dua buah MCB ya. Yang pertama MCB software dan yang kedua adalah MCB baterai. Kita nyalakan MCB software terlebih dahulu. Di sini yang terdapat resistornya ya, kita nyalakan. Kemudian kita nyalakan baterainya. Oke, setelah itu kita off-kan softwarenya ya. Oke, dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini sudah menyala ya inverternya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini. Di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada parameter AC input ya, di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini semisal ingin disetting, settingannya semisal kita ingin dirubah menjadi 250 volt, cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist dan secara otomatis dia sudah tersetting ya. Untuk settingan batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingannya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini ada plug dan float, di sini 56 volt ya. Dan semisal di sini ingin dirubah menjadi 54 volt juga bisa. Di sini kita setting 54, di sini sama 54, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Dan untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan untuk arus pengisiannya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Misal ingin dirubah cukup disesuaikan untuk kebutuhan penggunaan ya. Oke, kita kembali. Dari sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti kita bisa sesuaikan untuk prioritas yang ingin digunakan ya. Oke, kita kembali. Dan kita ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini ada AV recovery dan LVD. Di sini ketika nanti LVD berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt ya, di prioritas DC atau PLN, maka secara otomatis nanti akan berpindah ke inverter ya. Dan di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Oke, kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat untuk nominal daya di 10.000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja di sini kita akan ujikan. Di sini saya akan menyalakan input PLN-nya. Oke, di sini PLN saya nyalakan dan di sini masih prioritas DC ya. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya. Di sini menjadi 46 volt untuk perpindahannya. Kita turunkan. Oke, di sini bawah 46 volt, maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk HPR recovery-nya ya, kita naikkan lagi 51 volt. Ya, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter kembali ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC ke PLN, di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita akan lihatkan di sini, misal saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, saya turunkan. Oke, di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini langsung berpindah ke inverter, mohon maaf ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC ya. Untuk lakukan charging kita harus ubah ke prioritas AC. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke. Kemudian kita kembalikan ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Dan baterai saya akan nyalakan ya. Di sini kita off-kan terlebih dahulu untuk input PLN-nya. Oke, baterai sudah saya nyalakan, kemudian saya akan bebani menggunakan beban blower, beban pemanas, beban heater ya, dan beban kompor listrik. Oke, di sini saya akan bebani menggunakan beban blower ya. Oke, ini 4 blower 6000 watt ya. Tambah lagi beban heater 1600, saya tambah lagi. Oke, 10600 ya. Kita tunggu sampai inverter off. Di sini inverter proteksi off ya, karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali.
Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan ubah ke prioritas AC ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Oke, kemudian di sini prioritas kita akan ganti ya ke prioritas AC. Dan di sini saya akan berani menggunakan beban blower. Oke, di sini berpindah ke PLN ya, otomatis. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, secara otomatis dia langsung berpindah lagi ke PLN ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini langsung berpindah secara otomatis ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter Rockmont 10.000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.